Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali saya ucapkan selamat pagi menjelang siang. Selamat kita akan sehidangan dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, merupakan satu pergumulan bagi kami sebagai hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Tentunya berkewajiban untuk menyampaikan firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu menjadi jawaban di dalam setiap kehidupan kita. Dan tentunya ini melalui pertolongan Roh Kudus. Karena seberapa kita yang ada saat ini, tentunya masing-masing kita punya pergumulan tersendiri. Dan untuk itu biarlah kita berdoa bersama-sama supaya firman Tuhan menjadi jawaban. Kalau 2 minggu berturut-turut kita telah mendengarkan khotbah tentang kemenangan, dan bagaimana Tuhan memberikan kemenangan di dalam setiap pribadi kita. Dan pada saat ini firman Tuhan berbicara tentang pertolongan. Untuk itu kita akan baca firman Tuhan yang saya ambil di dalam 1 Samuel pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-6. Dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Dalam 1 Samuel 14 ayatnya yang ke-6. Dalam Alkitab terjemahan lama berkata demikian. Maka kata Yonatan kepada biduanda yang memikul senjatanya, "Mari kita menyeberang kawal orang Kulub itu. Mudah-mudahan kita dibantu oleh Tuhan, karena pada Tuhan tiada sukar menolong dengan orang banyak atau dengan orang sedikit." Terima kasih. Puji Tuhan, silakan. Sebagaimana Bapak Ibu, saya dan saudara ketahui, bagaimana Tuhan telah menuntun, Tuhan telah memelihara umat Israel dikeluarkan dari negeri Mesir, negeri perhambaan, di mana karena keluh kesah mereka sudah sampai kepada Tuhan, dan Tuhan tidak izinkan sebagai bangsa pilihannya selalu diperbudak di Mesir. Sehingga dengan rancangan Tuhan, bagaimana Tuhan mengeluarkan umat ini, yaitu umat pilihan Allah dari negeri perhambaan, supaya mereka pergi ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan, Kanaan, yang limpah dengan air susu dan madu. Di dalam perjalanan mereka, Bapak Ibu Saudara, berbagai tantangan. Mereka dihalangi oleh orang Midian, oleh orang Amalek. Mereka diperhadapkan dengan Laut Merah, Laut Tebrau atau Laut Kosuk. Tetapi setiap rintangan, halangan yang diperhadapkan kepada mereka, semua boleh Tuhan bukakan jalan. Karena tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi setelah mereka juga tiba di negeri yang dijanjikan Tuhan, bukan berarti persoalan selesai. Mereka diperhadapkan dengan orang Filistin. Dalam ayat yang kita baca pada saat ini, bagaimana inisiatif dari Yonatan tanpa sepengetahuan ayahnya, dalam hal ini Saul, dia bertindak untuk berperang dengan orang Filistin. Saudara, bicara soal peperangan, nyawa ini taruhannya.
Tetapi kita lihat bagaimana tindakan dari Yonatan, dan dia menyadari bahwa kalau Tuhan yang menyertai akan kehidupannya, kemenangan yang dia akan peroleh. Karena dia berkata dalam ayat ini, karena pada Tuhan tiada sukar menolong dengan orang banyak atau dengan orang sedikit. Karena pada waktu itu dia tidak sampaikan kepada ayahnya. Tentunya orang yang bersama-sama dengan dia tidak banyak, Bapak Ibu Saudara. Tetapi bagaimana tindakan daripada Yonatan ini? Dan dia selalu meminta petunjuk yang daripada Tuhan. Dan akhirnya bagaimana Tuhan memberikan kemenangan di dalam kehidupannya. Demikian juga dengan kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, kadang-kala kita diperhadapkan dengan persoalan. Kita berperang bukan dengan manusia, bukan seperti Yonatan, tetapi kadang-kala kita berperang dengan persoalan, dengan masalah yang diperhadapkan kepada kita sekalian. Dan kalau kita yakin Tuhan ada bersama-sama dengan kita, kita akan lihat bagaimana pertolongan Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan di dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberikan kemenangan. Rahasianya, kita selalu berserah kepada Tuhan. Suatu hal yang luar biasa kalau kita perhatikan pada waktu umat Israel berperang dengan orang-orang Amalek. Umat Israel dipimpin oleh panglima perang, yaitu Yusa. Tugas Musa, dia hanya berserah kepada Tuhan. Dia menyerah, mengangkat tangannya kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan kekuatan kepada umat Israel. Tuhan memberikan kemenangan kepada umat Israel. Kalau kita baca dalam Keluaran pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-11. Keluaran 17 ayat ke-11. Heran, maka selamanya Musa menadahkan tangannya ke langit. Selamanya Musa mengangkat tangannya ke langit. Menanglah Israel atau kuat orang Israel. Tetapi semenjak diturunkannya tangannya, semenjak diturunkan tangannya, maka menanglah orang Amalek. Menang orang Amalek. Ini tentunya punya pengertian rohani di dalam kehidupan kita. Angkat tangan, tandanya menyerah. Saudara, kalau kita menyerah kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan dengan menyadari bahwa kehidupan kita ini penuh dengan keterbatasan. Kehidupan kita ini penuh dengan kekurangan. Tapi manakala kita libatkan Tuhan, kita menyerahkan segala pergumulan, persoalan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan yang akan turun tangan. Dalam arti kata, Tuhan campur tangan dengan segala masalah, sehingga kita tidak sadari persoalan bisa selesai. Bukan karena kita, tapi karena campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita turun tangan, kembali Tuhan yang angkat tangan. Saudara, kalau kita coba-coba dengan kekuatan kita, kita tidak berserah atau menyerah kepada Tuhan, Tuhan tidak akan campur tangan. Dan kegagalan demi kegagalan akan menimpa kehidupan kita. Sebab itu kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan senantiasa memberikan petunjuk di dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita untuk menghadapi setiap masalah, setiap persoalan. Karena tanpa campur tangan Tuhan, sekali lagi, kita ini tidak ada apa-apanya.
menyadari akan hal ini Yonatan, dia berkata dalam ayat firman Tuhan yang kita baca, karena pada Tuhan tiada sukar menolong dengan orang banyak atau dengan orang sedikit. Prinsipnya, meskipun kami hanya sedikit, tapi kalau Tuhan yang menolong, tidak ada perkara yang mustahil. Kita akan merasakan bagaimana pembelaan Tuhan kalau kita masih ada sebagaimana ada pada saat ini. Kita masih hidup, bergerak, dan bernafas. Lebih dari itu, kita masih ada di dalam panggilan Tuhan. Bukankah ini bukti pertolongan Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan di dalam kehidupan kita? Kita ingat bagaimana Tuhan memanggil Gideon untuk berperang dengan orang-orang Midian yang selalu mengganggu mereka. Saudara, ternyata orang-orang yang mengikut Gideon ada 32.000 orang dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-7. Lalu Tuhan bilang sama Gideon, ini terlalu banyak Gideon. Kalaupun kamu menang, mereka akan berkata, ya karena kami kuat. Karena kami banyak. Sehingga bagaimana Tuhan memproses orang-orang yang akan bersama-sama dengan Gideon. Pertama dengan terang-terangan. Gideon berkata, yang takut dan tawar hati pulang. Ternyata ada 22.000 orang yang pulang ke pegunungan Gilead. Mereka takut. Mereka yang tawar hati. Dan ini menjadi peringatan di dalam kehidupan kita. Untuk menghadapi masalah kita, jangan kita takut. Jangan kita, dikatakan jangan takut dan jangan tawar hati. Karena Raja Sulaiman bilang kalau orang yang tawar hati itu kuasanya akan lemah, menjadi sedikit. Sehingga betapa pentingnya semangat di dalam kehidupan kita untuk tidak takut dan jangan tawar hati. Sekali lagi, lebih dari separuh, 22.000 orang, saudara, yang tereliminasi pada ujian yang pertama. Masih ada 10.000 lagi. Saudara, Tuhan bilang ini masih banyak Gideon. Kalau ujian pertama terang-terangan, ujian yang kedua hanya Gideon dan Tuhan yang tahu. Di mana dikatakan dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-7. Tuhan bilang, orang yang minum atau menghirup air yang pakai tangan, bisakah yang seperti anjing langsung menjilat dengan mulutnya? Karena tentunya orang kalau capek ya sembarang saja, yang penting dia mau minum untuk menghilangkan dahaganya. Hanya 300 orang. Tuhan suruh Gideon untuk memperhatikan orang-orang yang turun ke sungai pada waktu itu yang minum memakai tangan. Ada 300 orang. Coba kita baca dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-7. Ya. Kata, maka disuruhnya orang banyak itu turun ke tempat air. Lalu firman Tuhan kepada Gideon, barang siapa yang menghirup daripada air itu dengan lidahnya seperti anjing menjilat, yaitu hendaklah kau asingkan. Demikian pun segala orang yang bertelut hendak minum. Maka adalah bilangan segala orang yang telah menghirup dengan mulutnya daripada tangannya 300 orang banyaknya. Maka segala orang yang lain itu telah bertelut hendak minum air. Jadi kita perhatikan 300 adalah angka kesetiaan. Tuhan mau di dalam kehidupan kita supaya
kita boleh melihat campur tangan Tuhan. Mujizat berlaku di dalam kehidupan kita. Tuhan ingin kesetiaan kita. Setia berbakti, setia berdoa, setia melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Jangan kita hanya menuntut kepada Tuhan, sementara kewajiban kita kepada Tuhan kita tidak lakukan. Saudara, kalau kita setia, sekali lagi, angka 300 adalah angka kesetiaan. Meskipun mereka penat, tetapi mengusir juga. Karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dalam pasal yang ke-8 ayat yang ke-4. Hakim-Hakim 8 ayat yang ke-4. Hatta setelah sampai Gideon ke Yarden, maka menyeberanglah ia, dan ke-300 orang itu pun sertanya. Sungguh pun penat, maka mengusir juga. Sungguh pun penat secara manusia, merasa lelah. Tetapi di dalam ayat ini mereka mengusir juga karena penyertaan Tuhan berlaku di dalam kehidupannya. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita setia, kita akan lihat bagaimana penyertaan Tuhan. Dan di sini juga ada hal yang perlu kita perhatikan. Di dalam pasal yang ke-7 ayat yang ke-18. Karena Tuhan dan karena Gideon. Karena Tuhan dan pemimpin. Jadi kita lihat Gideon juga tidak diabaikan, bukan cuma karena Tuhan. Dalam ayat 18 Hakim-Hakim 7. Apabila aku meniupkan nafiri, yaitu aku dan segala orang yang sertaku, hendaklah kamu sekalian pun meniupkan nafiri keliling bala tentara itu. Dan hendaklah kamu berseru-seru demikian. Hendaklah kamu berseru-seru demikian. Karena Tuhan dan karena Gideon. Karena Tuhan dan karena Gideon. Dalam ayat selanjutnya, pedang Tuhan dan Gideon, ayat yang ke-20. Demikian pun ketiga pasukan itulah meniupkan nafirinya dan memecahkan buyungnya. Maka dengan tangannya kiri dipegangnya damar, dan dengan tangannya kanan dipegangnya nafiri hendak meniup. Lalu berseru-serulah mereka itu sekalian. Berseru-serulah mereka itu sekalian. Pedang Tuhan dan Gideon. Pedang Tuhan dan Gideon. Saudara, Gideon beserta dengan orang-orang yang mengikut dia dapat mengalahkan orang Midian karena penyertaan Tuhan. Saudara, kalau kita setia melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, sebagaimana nasihat dari Rasul Petrus kepada orang-orang pilihan yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitenia. Dalam 1 Petrus pasalnya yang keempat ayat yang kedua, supaya sepanjang umurmu yang tinggal lagi, jangan kita mengikuti keinginan kita manusia, melainkan kehendak Allah. Umur kita yang tinggal ini, karena semakin bertambah usia kita, sebenarnya semakin berkurang atau kesempatan kita ada di dalam dunia. Karena kehidupan kita di dunia ini sudah ditentukan. Seperti Ayub 14 ayatnya yang kelima. Hari, bulan, tahun kita sudah ditentukan oleh Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang dapat melewati batas waktu yang Tuhan sudah anugerahkan. Jadi semakin bertambah umur, semakin berkurang kesempatan kita ada di dalam dunia ini. Dan biarlah kesempatan ini seperti pujian yang telah viral. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk melakukan kehendak Allah.
Kesempatan kita untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Jangan kita melakukan keinginan, kemauan kita sebagai manusia. Karena bagaimanapun kita tetap diperhadapkan dengan 3 keinginan yang sering kita baca dalam 1 Yahya 2 ayatnya yang ke-16. Keinginan mata, keinginan daging atau keinginan tubuh, hidup dengan jemawa atau kesombongan. Itulah yang diperhadapkan kepada kita sebagai manusia. Karena manusia pertama, Adam dan Hawa, jatuh dari 3 keinginan ini. Keinginan mata melihat buah pengetahuan baik dan jahat, asik untuk dimakan. Keinginan tubuh, mereka memakan buah larangan itu. Hidup dengan jemawa atau kesombongan, karena ada janji. Kalau kamu makan, kamu tidak akan mati. Kamu akan jadi sama dengan Allah. Dan ini juga yang disodorkan oleh kuasa kegelapan di dalam kehidupan kita. Sehingga dalam 1 Yahya 2 ayat 15, firman Tuhan berkata, jangan kamu mengasihi dunia dan barang apa yang ada di dalam dunia. Apa yang ada di dalam dunia tadi saya sudah sebutkan. Keinginan mata, keinginan daging, dan hidup dengan kesombongan. Jangan kita ikuti keinginan ini, keinginan manusia ini. Tapi mari kita mau ikuti keinginan Tuhan, meskipun untuk melakukan keinginan Tuhan kadangkala bertentangan dengan kedagingan kita. Karena syarat mengikut Tuhan, syarat menjadi murid Tuhan, Lukas 9 ayatnya yang ke-23, pikul salib dan sangkal diri. Jadi untuk menjadi murid Tuhan, kita diperhadapkan dengan salib. Kita diperhadapkan dengan penyangkalan diri. Dalam hal ini doa dan puasa. Karena luar biasa, doa dapat mengubah keputusan Tuhan. Puasa dapat mengubah keputusan Tuhan. Keputusan Tuhan terhadap Hizkia dalam Yesaya pasal yang ke-38 dan 2 Raja-Raja pasal yang ke-20. Sudah dinubuatkan ini dari Tuhan kepada Nabi Yesaya. Pergi ke Raja Hizkia, katakan, engkau akan mati dan tidak akan hidup lagi. Tapi doanya mengubah keputusan. Kepada orang-orang yang ada di Nineve, nubuatan Yunus yang disuruh oleh Tuhan, Nineve akan dibongkar balik oleh Tuhan. Puasa mereka yang membuat Tuhan mengubah keputusannya. Tidak jadi dibongkar balik oleh Tuhan. Jadi kita lihat, itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Karena doa juga merupakan nafas kita. Jadi kalau kita tidak berdoa sama dengan tidak bernafas. Kalau tidak bernafas berarti mati. Sama dengan jemaat yang ada di Efesus. Ada yang sempat belum mati, baru tertidur. Tapi ada yang sudah mati. Efesus 5 ayat 14, Paulus katakan, bangunlah hai engkau yang tidur. Bangkitlah dari antara orang mati. Maka Kristus akan bercahaya atasmu. Kita perlu ada kebangkitan iman di hari-hari terakhir ini. Karena kalau iman kita dibangkitkan, Bapak Ibu Saudara, akan jadi seperti Nuh, istri, anak, dan menantunya. Ada 8 orang yang diselamatkan di dalam Kejadian pasal yang ke-6. Di mana Tuhan datang menghukumkan. Dulu belum turun hujan. Bumi masih menimbulkan embun. Jadi orang tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Nuh. Ada Tuhan berikan kesempatan 120 tahun. Dan Nuh menyampaikan nubuatan sampai-sampai orang yang membantu menolong Nuh untuk membuat bahtera tidak masuk juga di bahtera itu.
hanya 8 orang. Nuh dan istrinya. Anak-anaknya Sem, Ham, dan Yafet beserta dengan menantunya. 8 adalah angka kebangkitan. Bagi kita yang dibangkitkan iman kita, di ujung akhir zaman kita akan masuk pada bahtera keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita tentunya memperoleh kemenangan. Karena Tuhan sanggup, Bapak Ibu Saudara. Sebagaimana kita perhatikan di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-25. Raja Amasya, dia ingin berperang. Karena kita tahu umat Israel telah terbagi 2, Yehuda dan Israel. Orang Yehuda itu termasuk suku yang sedikit daripada Israel. Menyadari akan hal ini, di dalam berperang, Bapak Ibu Saudara, Raja Amasya, dia senantiasa menyewa akan orang Israel. Tapi ternyata itu tidak diperkenankan oleh Tuhan. Datang asis Allah untuk menasehatkan akan Raja Amasya. Di dalam pikirannya dia sudah keluarkan 100 talenta perak untuk menyewa tentara Israel. Lalu bagaimana dengan hal itu? Tetapi apa jawab asis Allah kalau kita perhatikan dalam 2 Tawarik 25 ayat yang ke-8. Kita baca dulu ayat yang ke-6. Tambahan pula, diupahnya daripada orang Israel 100.000 orang perwira perkasa dengan 100 talenta perak. Terus Ayat yang ke-7. Tetapi datanglah seorang asis Allah menghadap baginda sembahnya. Ya Tuanku, jangan apalah Tuanku beri tentara orang Israel itu berjalan serta Tuanku. Karena Tuhan tiada menyertai akan orang Israel, yaitu akan segala Bani Efraim. Tetapi jikalau Tuanku pergi juga, bagaimanapun perbuatan Tuanku, dan bagaimanapun berani Tuanku dalam perang, Allah juga merebahkan Tuanku kelak di hadapan musuh. Karena pada Allah adalah kuasa akan menolong. Kepada Allah adalah kuasa akan menolong. Dan akan merebahkan. Dan akan merebahkan. Jadi kita perhatikan, Tuhan tidak kehendaki niat daripada Raja Amasya ini. Sehingga asis Allah berkata, karena pada Allah ada kuasa akan menolong dan akan merebahkan. Kepada Tuhan ada kuasa untuk menolong akan kehidupan kita. Sebaliknya akan merebahkan kita. Sebab itu di dalam suratan Petrus, di dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-9, Tuhan tahu melepaskan orang yang beribadat dari dalam pencobaan. Dan tahu mengawali orang yang jahat sampai dihukumkan mereka itu. Jadi Tuhan tahu melepaskan orang yang beribadat dari dalam pencobaan. Dan Tuhan tahu juga mengawali orang-orang untuk dihukumkan. 2 Petrus 2 ayat yang ke-9. Jikalau begitu, sudah nyata bahwa Tuhan tahu melepaskan segala orang yang beribadat dari dalam pencobaan. Tuhan tahu melepaskan segala orang yang beribadat dari dalam pencobaan. Dan tahu mengawali orang-orang yang tiada benar tahu mengawali orang-orang yang tiada benar sampai disiksakan, sampai dihukumkannya mereka itu. Supaya disiksakannya mereka itu. Jadi kita perhatikan, Tuhan tahu melepaskan orang-orang yang beribadat dari dalam pencobaan. Untuk itu kita diwajibkan untuk beribadat. Salah satu maksud Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari penindasan di Mesir, dari perhambaan di Mesir, supaya mereka bebas untuk berbakti kepada Tuhan. Sehingga Tuhan katakan dalam Keluaran 23 ayat 25,
hendaklah kamu berbakti kepada Allahmu. Maka rotimu, airmu diberkati, segala penyakit dilalukan dari antara kamu. Itulah janji Tuhan di dalam kehidupan kita, sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius dalam 1 Timotius 4 ayat 8. Ada dua perjanjian hidup kepada Bapak, Ibu, saya dan saudara yang saat ini berbakti kepada Tuhan. Tidak sia-sia kita datang berbakti kepada Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 8. Karena senam bagi tubuh itu sedikit saja gunanya. Senam, olahraga, latihan badani itu sedikit saja gunanya dibandingkan dengan beribadah. Tetapi ibadat itu berguna di dalam segala sesuatu. Karena beribadat itu berguna di dalam segala sesuatu. Sebab ada padanya perjanjian hidup yang sekarang ini. Ibadah, kebaktian itu ada perjanjian hidup sekarang Dan yang akan datang. Jadi ada perjanjian hidup sekarang. Apa perjanjian hidup sekarang? Tadi saya sudah sentil Keluaran 23-25. Berbakti kepada Tuhan, roti makanan diberkati, air minuman diberkati, segala penyakit dilalukan dari antara kita. Perjanjian yang akan datang, karena ada dua perjanjian hidup. Perjanjian hidup yang akan datang, 1 Yohanes 2 ayat 25. Inilah perjanjian yang dijanjikan Allah kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Hidup yang kekal dalam arti kata kekal di dalam kesenangan. Karena kalau kita selidik firman Tuhan, semua orang akan hidup kekal. Dia orang jahat juga akan hidup kekal. Tapi tempatnya berbeda. Ada yang kekal di dalam kesenangan, itulah hidup. Tapi ada yang kekal di dalam penderitaan, itulah binasa. Tentunya kita tidak mau binasa. Kita tidak mau, kita akan kekal di dalam penderitaan. Untuk itu marilah kita mau mengerti apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan lihat bagaimana pertolongan Tuhan, sebagaimana janji Tuhan kepada murid-muridnya. Tuhan tidak membiarkan mereka piatu. Tapi dia berjanji dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Yahya 14, ayat 16 dan 17. Dan aku akan mintakan kepada Bapa, maka ia akan mengaruniakan kepada kamu penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong yang akan menyertai murid-murid sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Yaitu roh kebenaran. Yang dunia ini tiada dapat menyambut. Oleh sebab tiada ia nampak dia. Dan tiada kenal dia. Tetapi kamu ini kenal dia. Karena ia tinggal beserta dengan kamu. Dan ia akan ada di dalam kamu. Jadi kita perhatikan ayat 18. Tiadalah aku akan meninggalkan kamu piatu. Aku datang kepadamu kelak. Dengan janji yang Tuhan katakan. Aku akan mintakan kepada Bapa, maka ialah akan mengaruniakan kepadamu penolong yang lain. Penolong itu yaitu roh kebenaran, yang tidak lain berbicara tentang Roh Kudus. Itulah yang akan menolong di dalam kehidupan kita, yang memberikan penghiburan manakala kita menghadapi kesusahan. Sebab itu jangan kita mendukakan roh yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita mendukakan roh, coba kita baca dulu Efesus ya, dimana jangan kita mendukakan roh Tuhan. Coba Efesus 4 ayat yang ke-30. Dan jangan kamu mendukakan roh Allah yang kudus. Jangan kamu mendukakan roh Allah yang kudus, Yang di dalamnya itu kamu sudah dimeteraikan sehingga hari
penebusan. Jadi jangan kita mendukakan roh Allah yang kudus. Jangan jadi seperti umat Israel yang dikatakan dalam Yesaya pasal 63 ayat yang ke-10. Di mana mereka telah mendurhaka dan mendukacitakan rohnya yang suci. Maka sebab itu berubahlah ia menjadi musuh, bukan jadi penolong, tapi menjadi musuh untuk jelasnya. Yesaya 63 ayat yang ke-10. Tetapi mereka itu juga mendurhaka. Umat Israel sebagai umat pilihan Allah, mereka mendurhaka Dan mendukacitakan rohnya yang dan suci. mendukacitakan rohnya yang suci. Maka sebab itu berubahlah ia menjadi musuh mereka itu. Dan ia sendiri pun berperang dengan mereka itu. Jadi ia yang berperang, bukan jadi pelindung, bukan lagi memelihara, tetapi menjadi musuh. Dan ini menjadi peringatan di dalam kehidupan kita. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus memberikan komando, pergilah kamu, jadikanlah sekalian bangsa itu muridku. Ada pesan Tuhan di akhir janjinya itu. Apa Bapak Ibu Saudara? Dia menyertai kita. Dan sampai kapan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita? Sampai pada kesudahan alam ini. Untuk itu tidak perlu kita tawar hati, tidak perlu kita takut Bapak Ibu Saudara. Matius 28 ayat yang ke-20. Dan mengajar dia menurut segala sesuatu yang aku pesan kepadamu. Maka ketahuilah olehmu. Aku ini beserta dengan kamu senantiasa. Aku ini beserta dengan kamu senantiasa. Hingga kepada kesudahan alam. Hingga kepada kesudahan alam. Tuhan tidak membiarkan kita pengertian. Sebab itu dia kirim penolong, Roh Kudus, yang menolong, menuntun kita, membawa kita kepada kebenaran, sampai kepada kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Apabila ia sudah datang, yaitu Roh kebenaran, maka ia akan membawa kamu kepada segala kebenaran. Selain dia menyertai akan pergumulan hidup kita, dia membawa kita kepada segala kebenaran. Karena ini syarat untuk menerima keselamatan yang daripada Tuhan, yaitu sampai pada pengenalan akan hal yang benar. Dalam 1 Timotius 2 ayat yang keempat. 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Yang berkehendakan sekalian manusia beroleh selamat. Tuhan menghendaki semua manusia beroleh selamat. Dan sampai kepada pengenalan dari hal yang Dan benar. sampai syarat untuk memperoleh keselamatan, yaitu sampai pada pengenalan akan hal yang benar. Kita menerima pengenalan akan hal yang benar lewat Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita sebagai penolong dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-26. Tetapi penolong yaitu Roh Kudus yang akan mengingatkan kepada kita apa yang kita sudah baca dan dengar dari firman Tuhan, karena kita manusia penuh dengan keterbatasan. Tapi kalau ada Roh Allah sebagai penolong di dalam kehidupan kita, dia yang selalu mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kita mengerti seperti kata Paulus dalam Efesus 5 ayat 17, jangan kamu bodoh, melainkan hendaklah mengerti apa kehendak Tuhan. Jadi Tuhan senantiasa menolong kita Bapak Ibu Saudara, karena dia berkuasa. Seperti kata Yonatan, dia sanggup menolong dengan orang banyak, dia sanggup juga menolong dengan orang sedikit. Saya jemput kita bangkit berdiri, kita sempurnakan ibadah kita. Kita menyembah Bapa dengan roh dan kebenaran. Tak terse